Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Wow, kisah Warijan semakin hari semakin seru teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Gunung Kidul. Kemunculan Sudiro untuk membantu muridnya. Kisah Warijan. Walau di desa sebelumnya, Warijan dianggap sebagai pahlawan yang membantu para warga desa, akan tetapi nasib baik kini tidak berpihak padanya. Sore itu, ketika Warijan sampai di sebuah desa yang ada di pinggiran hutan jati, tiba-tiba saja dia mendengar suara jeritan dari seorang perempuan yang ada di sebuah rumah di desa tersebut. Sontak saja, nalurinya terpanggil untuk memberi pertolongan. Di antara rumah yang menjadi sumber suara jeritan tersebut, terdapat dua rumah lainnya di bagian samping kanan dan dua rumah berikutnya yang berada di bagian belakang sebelah kiri. Rumah kayu beratapkan genting tanah itu sebagiannya memang sudah terlihat lapuk dengan dinding yang masih menggunakan bilik bambu. Tanpa berpikir panjang, Warijan yang merasakan adanya energi hitam yang berasal dari suara teriakan tersebut segera melangkah menuju rumah yang menjadi sumber jeritan tersebut. Langkahnya cepat, namun tak hati-hati, matanya terus mengawasi sekitar berjaga-jaga jika ada bahaya lain yang mengintai. Energi yang dirasakan di sekitaran rumah itu begitu mencekam, seolah ada sesuatu yang tidak biasa tengah terjadi di dalamnya. Ketika Warijan mendekati rumah itu, pintu bilik bambunya terlihat setengah terbuka dan suara jerit wanita yang tadi terdengar mulai melemah menjadi isak tangis tertahan. Sesaat, ia berhenti di depan pintu. Menenangkan pikirannya sebelum masuk, ia mencoba membuka mata batinnya untuk merasakan lebih jelas apa yang terjadi. Seketika, ia merasakan adanya energi gaib yang kuat bercampur dengan hawa gelap yang terasa mengancam. Dengan langkah mantap, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Di dalam, dia melihat seorang perempuan muda tengah terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat dengan wajah penuh ketakutan. Di hadapannya, seorang pria tua terbaring di atas balai-balai kayu, tubuhnya kaku dengan mata melotot ke langit-langit. Hawa dingin yang menusuk langsung menyelimuti Warijan begitu ia masuk, seolah rumah itu telah berubah menjadi tempat yang dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, ketika Warijan sudah berada di dalam rumah kecil tersebut, tiba-tiba saja tubuhnya dihantam tendangan keras yang tepat menghantam bagian dada. Seketika itu juga, Warijan terjatuh, lalu memuntahkan cairan merah berwarna kental. Warijan yang tidak memiliki persiapan baik untuk bertahan dan juga menyerang, kembali mendapat tendangan di bagian wajahnya, dan hal itu tentu saja membuat Warijan hampir kehilangan kesadarannya. Tidak lama berselang, ketika Warijan mencoba untuk memulihkan kondisinya, tiba-tiba saja seorang perempuan muda keluar dan kembali menjerit ketakutan. Bersama dengan itu, perempuan muda dengan wajah pucat itu mulai kehilangan kesadarannya melihat tubuh Warijan yang telah berlumuran cairan merah kental tadi. Tanpa memperdulikan Warijan, sosok pria bertubuh tegap yang menyerangnya tadi pergi meninggalkannya. Namun, Warijan merasa ada yang aneh dengan kepergian sosok pria tersebut karena dia mencium sebuah aroma yang menandakan jika seseorang bertubuh tegap yang telah menghajarnya itu merupakan sosok makhluk gaib yang menjelma menjadi seseorang.
Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Beberapa warga desa datang dengan wajah penuh kekhawatiran, membawa bambu dan senjata seadanya. Melihat Warijan yang berada di dalam rumah, mereka langsung menunjukkan ekspresi marah dan curiga. Bagi mereka, kehadiran orang asing seperti Warijan di tengah kejadian itu adalah alasan yang cukup untuk menuduhnya sebagai penyebab malapetaka yang baru saja terjadi. Warijan yang tubuhnya masih lemah dan berlumuran darah mencoba bangkit perlahan sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang, tetapi dia tahu bahwa situasinya semakin rumit. Dengan langkah tertati, ia mendekati dinding rumah untuk bersandar, berusaha menenangkan nafasnya. Namun, amarah dan ketakutan yang terpancar dari wajah para warga yang berdiri di luar rumah itu menambah beban yang dirasakannya. Salah seorang warga dengan tongkat di tangannya melangkah maju dan menunduk ke arah Warijan dengan wajah yang terlihat sangat marah. "Hei, apa yang telah kamu lakukan di sini? Mengapa kamu berada di rumah ini?" Serunya dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa curiga. Di belakangnya, beberapa pria lain mengangkat bambu dan kayu, bersiap untuk menyerang jika Warijan memberikan alasan yang tidak mereka terima. Warijan mencoba menjawab, tetapi tenggorokannya terasa kering dan rasa nyeri di dada membuatnya sulit untuk bicara. Dia hanya bisa mengangkat satu tangan, memberikan isyarat agar para warga tetap tenang. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh Warijan justru membuat para warga semakin curiga. Salah satu dari mereka maju sambil berteriak, "Pasti dia terlibat dengan semua kekacauan ini. Coba lihat, tubuhnya berlumuran darah. Siapa tahu dia sudah mencelakai orang-orang di sini," ujar perempuan muda tersebut. Perempuan muda yang tadinya pingsan kini mulai sadar, tetapi ia tampak kebingungan dan ketakutan. Dengan suara yang lemah, ia hanya bisa menunjuk ke arah Warijan, lalu kembali menangis tanpa bisa menjelaskan apapun. Situasi semakin tegang. Warga desa yang sudah terbakar amarah karena kejadian-kejadian aneh di desa mereka mulai mengelilingi rumah itu, mendesak Warijan untuk segera keluar dan memberikan penjelasan. Meski dalam kondisi lemah, Warijan berusaha keras untuk tetap tenang. Ia mencoba membaca situasi, mencari cara untuk meredakan suasana tanpa memancing lebih banyak amarah. Namun, ia menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini hampir mustahil bagi mereka untuk mendengarkan penjelasannya. Dalam hati, ia memanggil Brajamusti, berharap ada cara untuk menghadapi situasi ini tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Namun, Warijan menyadari bahwa keberadaan Brajamusti sangat berbeda daripada perewangan milik sang guru. Sosok-sosok seperti Kiwana Sela, Kiwana Taru, Gatra Pawira, dan Tirta Bagya memiliki kebebasan yang lebih luas dibandingkan dengan Brajamusti. Mereka tidak terikat pada sebuah wadah fisik seperti keris ataupun benda pusaka. Sebaliknya, mereka memilih tempat-tempat mistis sebagai lokasi untuk mengasah kekuatan mereka sekaligus melindungi wilayah tersebut. Sebut saja Kiwana Sela yang menetap di bukit, yang merupakan rumah pertama dari Sudiro setelah dia kembali dari mengasah kemampuannya. Kiwana Sela adalah penjaga spiritual yang terus memperkuat energinya melalui meditasi mendalam. Keberadaannya membawa harmoni pada bukit itu, membuatnya menjadi pusat dari energi positif. Begitu juga dengan Kiwana Taru. Walau sosok tersebut merupakan perewangan dari seorang dukun sakti, tapi sedari dulu dia menempati sebuah air terjun besar untuk terus memperkuat dirinya dengan energi air yang deras. Dia dikenal sebagai makhluk gaib yang sangat bijaksana dan sering membantu mereka yang benar-benar membutuhkan selama mereka menghormati alam. Sedangkan Gatra Pawira yang merupakan sosok jin bertangan empat itu memilih tinggal di sebuah hutan larangan. Untuk mendapatkan energi dari daerah setempat, dia menjaga ekosistem hutan tersebut dari campur tangan manusia yang tidak menghormati keharmonisan alam. Sosoknya dikenal tangguh dan jarang menunjukkan belas kasih kepada para perusak alam.
Sedikit berbeda dengan ketiganya, sosok Tirta Bagya, sang penguasa sungai di ujung kulon itu memilih bersemayam di tubuh Sudiro dan mampu bertiwikrama baik di alam gaib maupun di dunia nyata. Keempat sosok itu meski terikat dalam hubungan spiritual dengan Sudiro, tapi memiliki kebebasan untuk berpindah-pindah dan menjalani kehidupan gaib mereka sesuai keinginan. Sebaliknya, Braja Musti memiliki keterbatasan karena dia terikat pada keris pusaka yang menjadi wadahnya, dan Braja Musti hanya dapat dipanggil dengan cara menghunuskan keris tersebut. Hal ini menjadikan Warijan sangat bergantung pada momen yang tepat untuk menggunakan kekuatan Braja Musti. Warga desa mulai bergerak maju, mendesak Warijan untuk keluar dari rumah dengan sikap mengancam. Salah satu dari mereka bahkan mengayunkan bambu ke arahnya, namun sebelum bambu itu sempat mengenai tubuhnya, angin kuat tiba-tiba berhembus dari arah Warijan. Bambu itu terlempar jauh dan pria yang memegangnya terhuyung mundur. Tidak hanya sampai di situ, beberapa warga lainnya mulai melempari Warijan dengan batu dan senjata yang mereka pegang sedari tadi, namun tetap saja tubuh Warijan tidak dapat tersentuh oleh serangan dari warga yang merasa kesal itu. Kejadian aneh itu membuat semua warga terpaku. Mereka saling berpandang dengan wajah penuh kebingungan dan juga ketakutan. Apa yang terjadi itu merupakan energi pelindung yang berhasil dikeluarkan oleh Warijan dari serangan fisik. Walaupun energi pelindung itu terlihat lemah, namun sangat membantu di saat-saat genting seperti itu. Dalam diamnya, Warijan berdiri tegak. Meski tubuhnya masih lemah, aura tenang yang terpancar darinya mulai meredakan ketegangan. Meski kecurigaan masih terlihat jelas di mata para warga, ia mengangkat suaranya yang serak namun tegas, mencoba untuk menjelaskan. Aku bukan musuh kalian. Aku hanya berusaha membantu perempuan yang ada di rumah ini. Ada kekuatan gelap di tempat ini yang lebih besar daripada apa yang kalian bayangkan. Dan itu adalah ancaman bagi kita semua, ujar Warijan dengan suara terbata-bata menahan sakit di bagian dada. Namun, warga yang mendengarkan penjelasannya merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Warijan. Namun di tengah kepungan warga desa, Warijan terus berusaha untuk tetap tenang, apalagi kini dirinya sudah terlindungi dari ajian Pamong Rogo yang membuat tubuhnya kebal akan serangan fisik. Tadi saya mendengar suara seorang perempuan berteriak, dan setelah saya masuk ke dalam rumah ini, ada seorang pria bertubuh tegap yang langsung menyerang saya. Dan setelah dia pergi, baru saya sadari jika yang menendang saya di bagian dada dan juga dagu saya adalah sosok gaib yang menjelma menjadi seseorang, ujar Warijan menjelaskan dengan sangat tenang. Namun penjelasan Warijan tidak serta-merta meredakan kecurigaan warga. Mereka memandangnya dengan tatapan penuh keraguan. Beberapa dari mereka yang membawa bambu dan senjata seadanya bahkan tampak semakin waspada, siap menyerang jika merasa terancam. Suasana menjadi semakin tegang, sementara Warijan tetap berdiri tegak dengan keyakinan dan ketenangan yang terpancar dari wajahnya. Meski sebagian besar warga tidak percaya, seorang pria tua yang tampak sebagai sesepuh desa maju ke depan. Wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman. Ia memperhatikan Warijan dengan seksama, mencoba menangkap kejujuran di balik kata-katanya. Sesepuh itu lalu memberitakan warga untuk tenang dan tidak bertindak gegabah. Suaranya yang berat dan penuh wibawa berhasil sedikit meredakan suasana. Kita semua tahu ada hal-hal aneh yang sering terjadi di desa ini, ucap sosok lelaki tua itu dengan nada tegas. Mungkin orang ini tahu sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang kita alami, imbunya lagi. Namun seorang pemuda yang berdiri di barisan depan merasa tidak terima. Dengan nada tegas dia menanyakan bagaimana jika orang asing yang berada di hadapan mereka itu bersekongkol dengan makhluk gaib itu. Apalagi Warijan ditemukan di rumah itu dalam keadaan mencurigakan. Warijan mengangkat tangannya dengan tenang, mencoba menenangkan massa yang mulai memanas lagi. Saya tidak memaksa kalian untuk mempercayai saya, tapi jika kalian memberikan saya waktu, saya akan membuktikan bahwa saya ada di sini untuk membantu, bukan membawa masalah, ujar Warijan dengan tenang.
Kita tahu desa ini sering diliputi oleh kejadian-kejadian aneh. Jika orang ini benar-benar bisa membantu, maka biarlah dia mencoba. Tapi jika dia berbohong, kita semua akan mengetahuinya dan akan menghukumnya. Bala sesepuh itu memerintahkan agar warga memberikan Warijan kesempatan untuk membuktikan ucapannya. Setelah keadaan mereda, sebagian warga pun mulai menanyakan kejadian sebenarnya kepada perempuan yang menjerit ketakutan hingga membawa Warijan ke rumahnya. Menurut penuturan perempuan tersebut, pada awalnya dia mengira suami yang merantau di kota sore itu benar-benar sudah pulang, akan tetapi tanpa banyak basa-basi, sosok yang menyerupai suaminya itu langsung mencumbu tubuh perempuan muda yang bernama Hartati itu. Hingga akhirnya dia mendapati kejanggalan ketika perlahan-lahan wajah suaminya berubah dengan munculnya bulu-bulu hitam di wajahnya. Sontak saja perempuan itu menjerit dan meronta-ronta, dan beruntungnya sosok mengerikan itu segera keluar dari dalam kamarnya ketika mengetahui Warijan masuk ke dalam rumah. Penjelasan singkat Hartati membuat suasana semakin mencekam. Warga yang mendengar kisahnya mulai saling berbisik membahas kejadian aneh yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka mulai menghubungkan cerita Hartati dengan kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya di desa mereka, di mana sosok-sosok yang menyerupai manusia dikenal sering mengganggu warga di malam hari. Mereka percaya bahwa makhluk tersebut bukanlah sekedar makhluk gaib biasa, tetapi adalah wujud dari ilmu hitam yang dipelihara oleh seseorang dengan niatan jahat. Hartati terlihat gemetar ketika ia menceritakan apa yang terjadi. Matanya memandang kosong, seolah-olah masih terguncang oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Beberapa perempuan desa mendekati, berusaha menenangkan dengan memeluk dan memberikan air minum. Sementara itu, sesepuh desa yang mendengarkan cerita dari Hartati semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Warijan sebelumnya bukanlah kebohongan. Dia mulai menghubungkan kejadian ini dengan kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh banyak warga belakangan ini. Beberapa hewan ternak yang mati dengan bekas gigitan di leher, serta kejadian yang baru saja menimpa Hartati membuat sebagian warga percaya jika Warijan memang bermaksud untuk menolong Hartati. Pada awalnya, warga yang menaruh curiga pada Warijan kini mulai melunak, meskipun beberapa dari mereka masih merasa khawatir dengan kehadiran orang asing. Namun, cerita Hartati dan kejujuran yang terpancar dari sikap Warijan membuat sebagian besar orang percaya bahwa dia adalah sosok yang dapat membantu mereka menghadapi ancaman ini. Sesepuh desa lalu meminta agar semua warga tetap waspada, menjaga rumah mereka, dan memastikan anak-anak tidak keluar sendirian, terutama saat malam hari. Warijan yang sudah memulihkan tenaganya berkat ajian Pamong Rogo mengambil kesempatan untuk berbicara. Ia menawarkan bantuannya kepada sesepuh desa dan warga lainnya untuk menyelidiki sumber kekuatan gelap yang sedang mengancam. Menurutnya, serangkaian kejadian ini menunjukkan pola yang mengarah pada aktivitas ilmu hitam atau kehadiran makhluk gaib yang dipanggil dengan niatan buruk. Sesepuh desa menyetujui usulan Warijan, tetapi dengan satu syarat. Segala tindakan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kegaduhan atau menimbulkan lebih banyak ketakutan di kalangan warga. Bersama beberapa pria pemberani dari desa, mereka merencanakan berjaga malam untuk mengawasi desa dan mengumpulkan petunjuk tentang kehadiran makhluk tersebut. Malam itu, suasana desa terasa lebih tegang dari biasanya. Warijan ditemani oleh beberapa pria desa memulai patroli dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang menghubungkan rumah-rumah warga. Dengan membawa obor sebagai penerangan, mereka memperhatikan setiap sudut desa, mencoba mendeteksi tanda-tanda kehadiran energi gelap. Warijan dengan mata batinnya yang sudah terbuka merasakan jejak energi dingin dan mengancam di sekitar pinggiran desa, terutama di dekat kandang ternak yang sebelumnya menjadi tempat kejadian aneh.
Ketika mereka mendekati kandang itu, seekor kambing tiba-tiba saja melenguk keras dan berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jejak kaki besar yang terlihat seperti milik binatang, tetapi bentuknya itu tidak wajar. Jejak itu menuntun mereka menuju tepian hutan jati di bagian belakang desa. Di tempat itu, udara terasa semakin berat dan hawa dingin menjalar hingga membuat bulu kuduk berdiri. Warijan yang berjalan di depan rombongan menghentikan langkahnya ketika hawa dingin semakin menusuk kulit. Dia mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar yang lain ikut berhenti. Dalam keheningan malam, hanya suara angin yang menggoyangkan daun-daun jati terdengar, sesekali diiringi oleh suara serangga malam yang samar. Dengan obor yang menyala di tangan salah satu warga, mereka memperhatikan jejak kaki besar yang tertanam jelas di tanah lembab. Jejak itu jauh lebih besar dari kaki manusia, dengan cakar-cakar yang tampak tajam meninggalkan bekasnya yang dalam. Warijan memeriksa jejak itu lebih dekat dan merasakan energi gaib yang kuat memancar dari arah hutan. Ini bukan jejak makhluk biasa, pikir Warijan dalam hati, sambil matanya memeriksa sekitaran. Warijan yang mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan dengan tenang mulai menggenggam keris Braja Musti yang ada di pinggangnya untuk bersiap jika ada bahaya yang muncul. Rombongan mulai melangkah perlahan, mengikuti jejak itu lebih dalam ke dalam hutan. Pohon-pohon jati menjulang tinggi, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak oleh nyala obor. Udara semakin berat dan nafas setiap orang terdengar lebih keras. Salah satu warga desa yang ikut mencari jejak makhluk aneh itu mulai merasa ketakutan, namun Warijan memberi isyarat agar mereka tetap diam, menghindari memancing perhatian apapun yang mungkin ada di sana. Setelah beberapa saat, jejak itu berhenti di sebuah area terbuka kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah area itu, mereka melihat sesuatu yang aneh, seperti tumpukan batu yang disusun menyerupai altar. Di atasnya terdapat beberapa benda aneh, termasuk mangkuk yang berisi cairan merah gelap yang mengeluarkan bau anyir, seolah baru saja ditinggalkan. Di sekitaran altar ada kain hitam yang diikatkan pada beberapa batang pohon serta simbol-simbol aneh yang tergurat di tanah. Warga yang melihat itu mulai berbisik-bisik, sebagian merasa takut sementara yang lain mulai membaca doa-doa dengan perlahan. Akan tetapi di luar dugaan semua orang dan juga Warijan tentunya, tiba-tiba saja sosok hitam bertubuh tinggi besar dengan kuku-kuku tajam dan juga taring yang sangat mengerikan menyerang Warijan dan dua orang yang ada di belakangnya. Tubuh Warijan yang telah dilindungi oleh ajian Pamong Rogo dan ajian pelindung lainnya pun terpental beberapa langkah ke belakang setelah tangan berbulu hitam dari makhluk tersebut tepat menghantam dada Warijan. Sementara itu, kedua warga yang juga mengalami hal yang sama ikut terpental dan seketika itu juga keduanya mulai kehilangan kesadaran. Serangan mendadak itu membuat suasana menjadi kacau. Warga yang semula berdiri di belakang Warijan berteriak panik dan beberapa di antara mereka mencoba untuk melarikan diri, sementara yang lain terpaku di tempat tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sosok hitam bertubuh besar itu mengeluarkan raungan yang mengguncang malam. Matanya yang merah menyala memancarkan kebencian mendalam. Ia tampak siap menyerang lagi, tidak peduli dengan apapun yang ada di hadapannya. Warijan berusaha bangkit, meskipun dadanya masih terasa nyeri akibat hantaman kuat tadi. Ia mulai mengatur nafas, merasakan ajian pelindungnya masih aktif meskipun serangan itu cukup kuat untuk membuatnya terbental. Makhluk ini tidak seperti yang lainnya, pikir Warijan, menyadari bahwa kekuatan makhluk itu jauh melampaui makhluk gaib yang pernah ia hadapi sebelumnya. Makhluk hitam itu melangkah maju dengan gerakan lambat namun mengancam. Setiap langkahnya menciptakan getaran kecil di tanah, seolah memperingatkan siapapun untuk tidak mendekat. Warijan dengan penuh kesadaran akan bahaya yang dihadapinya segera memanggil sosok Brajamusti untuk membantunya menghadapi makhluk tersebut. Dengan cepat dia menghunus kerisnya dan mengucapkan mantra singkat hingga akhirnya sosok Brajamusti pun muncul dan
dan berdiri tepat di sampingnya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, makhluk itu melompat dengan kecepatan luar biasa langsung menyerang Brajamusti. Tubuh besar Brajamusti terhantam dengan keras, tetapi ia berhasil menahan serangan itu dan membalasnya dengan pukulan yang menghantam dada makhluk tersebut, membuatnya mundur beberapa langkah. Pertarungan antara dua sosok ini berlangsung sengit. Dengan kekuatan mereka saling berbenturan seperti badai di tengah malam. Di sisi lain, Warijan memeriksa kondisi dua warga yang tidak sadarkan diri. Keduanya masih bernafas, tetapi tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa, seolah energi hidup mereka telah diserap oleh sesuatu. Warijan menyadari bahwa makhluk itu mungkin memiliki kemampuan untuk menyedot energi dari korbannya, membuatnya semakin kuat. Sementara itu, pertarungan antara Brajamusti dan makhluk hitam itu terus berlangsung. Setiap serangan yang dilepaskan oleh makhluk itu membawa kekuatan destruktif, menghancurkan pohon-pohon sekitaran dan mengguncang tanah di bawah mereka. Namun, Brajamusti tidak kalah tangguh. Dengan strategi dan ketangkasannya, dia berhasil mengimbangi kekuatan makhluk itu dan mencari celah untuk melemahkannya. Warijan tahu bahwa hanya mengandalkan Brajamusti tidaklah cukup. Dia harus bisa menemukan cara untuk menghentikan makhluk tersebut. Namun, ketika Warijan hendak menyerangnya, Brajamusti mengirimkan pesan kepadanya untuk secepat mungkin membawa warga yang ada di sekitar pertarungan agar pergi menjauh. Tidak ingin ada lagi warga yang terluka, Warijan pun dengan sigap meminta beberapa orang yang bersamanya untuk mundur. Tidak lupa, dia juga membantu dua orang warga yang belum sadarkan diri untuk pergi menjauh dari medan pertempuran. Walau bertarung di dunia nyata melawan sosok makhluk yang dapat merubah wujudnya dengan sempurna, tetapi Brajamusti masih dapat mengimbangi kekuatan dari makhluk yang sosoknya terlihat seperti genderuwo yang bertubuh besar. Akan tetapi, perlahan-lahan Brajamusti pun mulai kehilangan energi murninya, karena bagi makhluk gaib sepertinya akan membutuhkan energi besar untuk berada di dunia nyata dengan wujud yang sempurna. Seiring dengan sengitnya pertarungan itu, Brajamusti mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuh tegapnya yang semula kokoh dan penuh wibawa mulai sedikit memudar, seperti bayangan yang perlahan memudar di bawah cahaya. Energi murni yang digunakannya untuk bertahan di dunia nyata semakin terkuras, terutama karena ia harus terus-menerus melawan sosok menyerupai genderuwo yang memiliki kekuatan luar biasa. Makhluk itu meski terlihat besar dan lamban, tapi memiliki kecerdikan yang mengejutkan. Ia memanfaatkan setiap peluang untuk menekan Brajamusti, memaksa sang penjaga keris untuk terus bertahan tanpa kesempatan menyerang balik dengan penuh kekuatan. Cakar tajamnya berkelebat di udara, mencoba menghantam Brajamusti yang terus bergerak menghindar. Namun, setiap serangan yang diterima Brajamusti terasa semakin berat, seolah-olah lawannya dengan sengaja menyerap energi murninya melalui kontak fisik. Sementara itu, Warijan yang berada di dekat altar menyadari jika situasinya semakin genting. Ia dapat merasakan penurunan energi Brajamusti yang tercermin dari kilauan keris pusakanya yang semakin redup. Warijan tahu bahwa jika Brajamusti kehabisan energi sepenuhnya, tidak hanya Brajamusti yang akan hilang dari dunia nyata, tetapi dirinya juga akan kehilangan perlindungan penting dalam melawan kekuatan gelap. Warijan mencoba berpikir cepat. Ia mengingat ajaran-ajaran sang guru Sudiro tentang hubungan antara makhluk gaib dan energi spiritual. Salah satu kunci untuk mengalahkan makhluk seperti genderuwo ini adalah memutus sumber energinya. Ia menatap altar yang kini telah retak setelah upayanya sebelumnya. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Dia merasa sumber kekuatan makhluk itu tidak hanya berasal dari altar, tetapi juga dari sesuatu yang lebih dalam di sekitaran hutan jati. Sebelum Warijan dapat membantunya, Brajamusti yang terlihat semakin melemah pun mulai berpikir untuk menggunakan serangan pamungkasnya, walaupun akibatnya akan sangat fatal bagi dirinya sendiri. Namun, Brajamusti berharap makhluk dengan kekuatan besar itu juga akan terluka dan pergi menjauh dari Warijan serta warga desa lainnya.
karena tidak memiliki pilihan yang lebih baik lagi. Akhirnya Braja Musti mengeluarkan energi terakhirnya untuk sebuah serangan pamungkas. Tubuh besar sosok Braja Musti mulai diselimuti api merah yang seolah membakar tubuh, dan ketika ia bersiap, Braja Musti pun langsung melesat ke arah makhluk hitam tersebut untuk menyerangnya. Mengetahui jika itu adalah serangan terakhir dari Braja Musti, Warijan pun terpaksa mengeluarkan ajian Sindung Geni di depan orang-orang yang bersamanya. Dengan cepat, ajian Sindung Geni merubah butiran tanah menjadi bara api yang merah menyala dan meluncur deras ke arah sosok makhluk gaib tersebut dengan sangat cepat. Akan tetapi, alih-alih menghindari serangan dari Warijan, sosok makhluk tersebut membiarkan saja ajian Sindung Geni itu melesat ke arahnya. Namun di balik itu, dia berusaha mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang balik Braja Musti. Benturan hebat pun terjadi dan suara dentuman besar terdengar menggelegar disertai kilatan-kilatan cahaya yang menerangi tempat pertempuran itu. Warijan yang sangat terkejut karena ajian Sindung Geni miliknya tidak dapat melukai sosok makhluk hitam tersebut, mulai merasa khawatir. Ketika sosok Braja Musti menghilang dari pandangan matanya, dia tahu jika Braja Musti telah kehabisan energi atau mungkin sedang mengalami luka dalam itu. Pertempuran malam itu mencapai puncak. Benturan dahsyat antara energi pamungkas Braja Musti dan kekuatan gelap dari makhluk hitam tersebut mengguncang tanah, menciptakan dentuman yang bergema hingga ke pelosok desa. Warijan yang menyaksikan semua itu dari jarak dekat merasakan hawa panas yang memancar akibat ledakan energi tersebut. Namun yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa ajian Sindung Geni yang merupakan ajian andalannya yang sangat kuat itu tidak mampu memberikan dampak berarti kepada makhluk itu. Ketika kilatan cahaya perlahan menghilang, Warijan memperhatikan dengan cemas. Warijan merasakan koneksinya dengan Braja Musti melemah. Dalam hatinya dia tahu bahwa Braja Musti telah menggunakan seluruh energinya dan kemungkinan besar telah kembali ke dimensi asalnya untuk memulihkan diri. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah makhluk hitam tersebut. Ketika asap mulai menipis, ia menyaksikan sosok besar itu masih berdiri tegak meskipun tubuhnya kini tampak lebih lemah dan terlihat di beberapa bagian kulit hitam berbulu itu terlihat hangus akibat energi Braja Musti. Namun makhluk itu masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Sebagai ancaman, matanya yang berkilauan seperti bara api menatap langsung ke arah Warijan seolah-olah menyampaikan bahwa ia belum selesai dengan pertempuran ini. Warijan mencoba untuk tetap tenang. Ia menyadari bahwa meskipun ajian Sindung Geni tidak sepenuhnya efektif, ia masih memiliki beberapa ajian lain yang mungkin bisa digunakan. Namun dalam kondisi tubuh yang sudah terkuras, dia harus sangat bijak dalam mengatur strategi. Sementara itu, para warga desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Dentuman tadi telah mengguncang keyakinan mereka dan kehadiran makhluk hitam itu semakin mempertegas bahwa kekuatan jahat sedang mengancam desa mereka. Beberapa dari mereka mulai melantunkan doa-doa memohon perlindungan dari kekuatan yang lebih besar. Warijan melangkah maju dengan mantap, menggenggam kerisnya yang kini terasa jauh lebih berat karena kehilangan energi dari Braja Musti. Ia mengucapkan mantra pelindung secara perlahan, menciptakan perisai energi tipis yang mengelilingi tubuhnya. Namun dia tahu itu tidak akan cukup untuk menghadapi makhluk sebesar ini. Warijan harus menemukan cara untuk mengalahkan makhluk itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pikiran Warijan berputar cepat ketika ia mengingat kata-kata dari gurunya Sudiro tentang Tiwikrama, sebuah ritual mistis yang dapat menyatukan kekuatan manusia dengan makhluk gaib. Ritual ini bukanlah hal yang sering dilakukan karena memerlukan pengorbanan besar dari kedua belah pihak. Manusia yang melakukan Tiwikrama harus menyerahkan sebagian besar jiwa dan kemanusiaannya, sementara makhluk gaib yang terlibat harus mengorbankan energi murninya untuk menciptakan sosok makhluk baru yang jauh lebih kuat dan berbahaya.
Akan tetapi, jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan dari makhluk gaib, maka Tiwikrama bisa dilakukan tanpa ritual dan dapat menjadi sebuah ajian atau ilmu-ilmu tertentu. Kini Warijan menyadari alasan mengapa ajuan Sindung Geni tidak mampu melukai makhluk berbentuk genderuwo yang menyerangnya. Makhluk itu bukan hanya sosok makhluk gaib biasa, tapi sosok tersebut adalah hasil dari Tiwikrama yang menjadikannya hampir kebal terhadap ajian atau serangan yang hanya mengandalkan dari energi manusia. Kekuatannya berakar pada dunia gaib dan dunia nyata sekaligus, sehingga membutuhkan sesuatu yang lebih besar untuk melawannya, kekuatan alam yang sejati. Kegagalan ajian Sindung Geni bukan karena kelemahan ajian itu sendiri, tetapi karena ia melawan sosok makhluk yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Ritual Tiwikrama menciptakan ikatan yang mengerikan dan memungkinkan makhluk tersebut untuk mengakses kekuatan yang melebihi batas normal. Warijan merasa ngeri, bukan hanya karena kekuatan besar yang baru saja ia hadapi, tetapi juga karena kesadaran bahwa seseorang di desa ini mungkin telah bersekutu dengan makhluk gaib untuk menciptakan monster tersebut. Tiwikrama tidak terjadi begitu saja. Ia memerlukan seorang manusia yang bersedia melakukan ritual itu dengan penuh kesadaran. Seseorang di desa ini telah mengorbankan segalanya demi memperoleh kekuatan besar. Warijan tahu bahwa untuk menghadapi ancaman yang lebih besar ini, ia tidak bisa mengandalkan ajian-ajian biasa. Namun, apa yang telah dikatakan oleh Sudiro pun kembali tergiang dalam benaknya. Sang guru pernah mengatakan bahwa ketika ajian seseorang tidak lagi cukup untuk mengalahkan kekuatan besar, maka seseorang harus memanfaatkan energi dari alam sekitarnya. Hutan jati dengan pohon-pohonnya yang tua dan berakar dalam adalah sumber energi alam yang besar. Tanpa ragu, Warijan mulai memusatkan pikirannya, mencoba untuk menyelaraskan dirinya dengan energi hutan di sekitaran. Sementara itu, makhluk hitam itu mulai melangkah maju, siap untuk menyerang lagi. Setiap langkahnya mengguncang tanah, membuat Warijan merasa waktu semakin sempit. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Warijan mulai melafalkan mantra kuno yang pernah diajarkan oleh gurunya untuk mendapatkan bantuan dari kekuatan alam untuk melawan makhluk itu. Di tengah serangan yang akan segera melesat ke arah Warijan, tiba-tiba saja tanah di sekitar mulai bergetar. Udara yang sebelumnya terasa dingin dengan cepat berubah lebih hangat dan seolah merasuk ke dalam tubuh Warijan. Sosok makhluk berwujud genderuwo yang tahu jika Warijan sedang mengumpulkan kekuatannya langsung melompat dan menebaskan cakarnya ke udara. Namun sesaat sebelum tangan besar berbulu hitam dan berkuku tajam itu kembali menghadap Warijan, muncul sosok makhluk gaib lainnya yang bertubuh seperti manusia tapi memiliki kulit merah kehitaman dengan sisik yang memandarkan cahaya. Warijan yang hampir saja terkena hantaman kuat dari sosok genderuwo itu merasa sangat beruntung sekali ketika dia tahu bahwa sang guru telah datang untuk membantu. Ya, malam itu menjadi begitu berarti ketika Warijan kembali dapat bertemu dengan gurunya dan menyaksikan kembali pertarungannya dengan wujud Tiwikramanya bersama sosok Tirta Bagja. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sudiro mengangkat tangannya dan dari tubuhnya muncul aliran energi yang bercahaya yang melingkari tubuhnya lalu membentuk perisai yang tampak kokoh. Genderuwo itu meraung marah, mengumpulkan energinya untuk menyerang. Ia melompat ke udara dengan cakarnya yang bersinar tajam, mencoba menembus perisai tersebut. Namun Sudiro dengan gerakan tenang mengarahkan pandangannya ke arah makhluk itu dan tiba-tiba saja kilatan cahaya dari tubuhnya melesat seperti tombak dan menghantam tubuh genderuwo itu dengan kekuatan dahsyat. Benturan besar terjadi, membuat tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Genderuwo itu terempas ke belakang, tetapi tidak menyerah. Dengan cepat ia bangkit, mengeluarkan raungan panjang yang menggema hingga ke sudut-sudut desa. Tidak lama kemudian, bersamaan dengan suara raungan dari sosok makhluk tersebut, muncul gelombang energi besar yang mengarah ke tubuh Sudiro. Namun bagi Sudiro yang sudah malang melintang baik di dunia gaib maupun di dunia nyata itu, serangan dari lawannya itu bukanlah sesuatu yang membahayakan.
Tidak ingin pertarungannya diketahui banyak orang, Sudiro segera melepaskan ajian Sindung Geni yang kekuatannya berkali-kali lipat daripada ajian yang tadi dilepaskan oleh Warijan. Tidak lama setelah itu, butiran energi panas yang sangat banyak pun mulai menghujani sosok genderuwo tersebut. Walau memiliki kekuatan yang besar, namun sosok makhluk jadi-jadian itu tidak mampu membendung butiran api dari ajian Sindung Geni yang mulai masuk ke dalam tubuhnya. Ketika pertahanan makhluk itu melemah, tubuhnya pun mulai berubah. Wujudnya yang semula kokoh perlahan meluruh, asap hitam pekat mengepul dari setiap luka yang ditimbulkan oleh butiran api. Mendadak, energi kegelapan di dalamnya sedang terurai. Genderuwo itu berusaha keras melompat untuk menghindari serangan, namun Sudiro dengan tenangnya mengendalikan setiap arah lintasan ajian tersebut, memastikan bahwa makhluk itu tidak memiliki celah untuk melarikan diri. Dalam keputusasaannya, genderuwo itu mengumpulkan sisa kekuatannya untuk meluncurkan serangan balik. Ia mengayunkan cakra dengan kekuatan terakhir, menciptakan gelombang energi gelap yang mengarah langsung ke Sudiro. Namun, Sudiro tidak bergeming. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia memperkuat perisai energinya, membiarkan gelombang itu membentur tameng gaibnya tanpa menimbulkan dampak yang berarti. Saat itu, genderuwo itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran total. Tubuhnya mengecil, taringnya perlahan menghilang, dan bulu-bulu hitam yang menutupi tubuhnya berubah menjadi abu yang berterbangan. Namun, sebelum makhluk itu sepenuhnya lenyap, Sudiro mendeteksi sesuatu yang aneh. Jejak energi manusia yang sangat kuat muncul di sekitaran genderuwo tersebut, dan tepat seperti dugaannya, setelah sosok genderuwo itu menghilang, dari balik kepulan asap hitam muncul seseorang yang terbaring lemah. Semua sudah berakhir. Orang itu tidak lagi dapat menggunakan seluruh ilmu hitamnya, ujar Sudiro dengan suara yang terdengar begitu besar. Terima kasih Pale, maaf sudah merepotkan panjenengan, balas Warijan sambil menundukkan kepalanya. Aku yang salah. Aku terlalu cepat memintamu melakukan laku lampah. Padahal kau belum sepenuhnya mengetahui ilmu-ilmu hitam yang sangat berbahaya, balas Sudiro yang langsung melesat pergi. Beberapa orang yang ikut bersama Warijan malam itu dibuat kagum dengan pemandangan langka yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak percaya jika akan melihat pertarungan gaib di depan mata mereka sendiri. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Setelah mendekati seseorang yang terbaring lemah itu, mereka mendapatkan seorang lelaki muda yang ternyata adalah Ranto, suami dari Hartati. Dengan begitu, mereka menyimpulkan bahwa sosok genderuwo jadi-jadian tadi adalah Ranto yang selama ini diketahui merantau di kota. Warijan pun mengambil alih keadaan. Meski tubuhnya masih terasa lelah setelah pertempuran sebelumnya, dengan tegas Warijan meminta warga untuk membawa Ranto kembali ke rumahnya untuk dirawat sementara sambil menunggu penjelasan dari Nyakti Kayi Sadar. Walau masih diselimuti rasa takut dan kengerian, tapi warga yang berjumlah 7 orang itu bergantian menggendong tubuh lemah Ranto untuk membawanya pulang ke rumah. Dengan langkah hati-hati, para warga mulai bergerak menuju ke desa sambil menggendong tubuh Ranto yang masih tak sadarkan diri. Warijan mengikuti di belakang mereka, memastikan setiap langkah mereka tetap aman dan tidak ada gangguan yang datang secara tiba-tiba. Meski tubuhnya masih lelah, pengalamannya dalam menghadapi dunia gaib membuatnya tetap waspada. Dia tahu betul bahwa situasi ini belum berakhir dan ancaman bisa datang kapan saja. Sesampainya Warijan dan beberapa warga di rumah Ranto, Hartati dibuat terkejut dengan kondisi suaminya yang belum sadarkan diri dan wajahnya terlihat sangat pucat. Meski bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, namun Hartati berusaha merawat suaminya itu dengan lembut. Beberapa warga lainnya membantu menyiapkan ramuan tradisional untuk merawat tubuh Ranto yang lemah. Mereka masih bingung mencoba mencari penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ranto dan bagaimana ia bisa terlibat dalam ritual gelap yang mengerikan ini.
Warijan yang saat itu berada di luar rumah mulai didatangi beberapa sesepuh desa. Mereka terlihat sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, namun belum sempat Warijan menjelaskan. Seorang lelaki yang tadi ikut menyaksikan pertarungan dua makhluk gaib itu pun mulai angkat bicara. Ternyata yang membunuh hewan ternak warga itu adalah Ranto, Pade. Dia ini sedang menjalani ritual ilmu hitam, entah untuk kesaktian atau untuk pesugihan, ujar lelaki itu dengan lantang. Tenang dulu kau Sarmo, biar anak muda ini yang menjelaskan, karena sepertinya orang yang kita anggap biang dari semua masalah ini tahu banyak akan hal-hal gaib, ujar Pak Karto menengahi. Warijan langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan jika memang Rantolah yang menjadi sosok makhluk bertubuh besar dan menghabisi beberapa ternak warga, namun Warijan sendiri belum tahu apa yang membuat Ranto melakukan ritual tersebut. Warijan juga mengatakan jika seluruh ilmu yang dimiliki oleh Ranto telah musnah setelah dia berhasil dikalahkan oleh gurunya yang datang membantunya dan warga desa. Jadi menurutmu, saat ini Ranto adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun, Le? Tanya Pak Karto kepada Warijan. Benar, Pak. Seluruh ilmu hitamnya sudah dimusnahkan oleh guru saya. Beruntungnya, guru saya tidak sampai menghabisinya dan masih memberikan Ranto kesempatan untuk menebus semua kesalahannya. Balas Warijan dengan tenang. Setelah menjelaskan semuanya, Warijan pun segera berpamitan untuk kembali melanjutkan laku lampanya. Dia sengaja tidak ingin berlama-lama di desa tersebut karena masih ada tugas yang harus dijalaninya. Saat ini Warijan tahu jin perewangannya sedang terluka akibat pertempuran tadi, sehingga dia harus mencari tahu bagaimana kondisi Brajamusti saat ini. Selain itu, Warijan pun ingin mencari cara untuk dapat membuat Brajamusti tidak terus-menerus berada di dalam keris yang menjadi tempatnya bersemayam, sehingga ia dapat memanggilnya kapanpun dia mau. Selesai. Wow, luar biasa kisah Warijan, dan kali ini akhirnya muncul juga nih ya tokoh yang sama-sama kita sudah nantikan, yaitu Sudiro, guru dari Warijan. Aduh, Warijan beberapa kali dibantuin ya. Kemarin dibantuin sama pamannya Brajamusti, kemarin nanya lagi dibantuin sama Widanu, dan sekarang dibantu oleh Sudiro. Langsung nih masternya turun tangan. Jadi saya suka nih ketika Warijan mengeluarkan ajian Sindung Geni itu nggak berefek apapun tuh terhadap sosok Gundurwo itu, tapi ketika Sudiro yang melancarkan Sindung Geni, wah langsung kelar. Karena memang mungkin levelnya berbeda ya, ajian Sindung Geni yang dikeluarkan oleh Warijan dengan ajian yang dikeluarkan oleh Sudiro. Di situ juga Sudiro memberikan petuah terlalu cepat, dia menyuruh Warijan untuk melakukan laku lampah ya. Tapi semakin menarik di sini nih. Saya sih berharapnya semoga Sudiro bisa sering-sering muncul ya teman-teman ya. Tapi paling tidak sudah mengobati sedikit kerinduan kita terhadap sosok Sudiro. Terima kasih Mas Untung Prasetyo, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.